bagikan itinerary-nya. Monggo sambil dibaca, misalkan nanti ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Oke, akan kita mulai. Ini kita paketnya umroh reguler 9 hari, kemudian keberangkatan kita tanggal 16 dan mendarat di Indonesia tanggal 24 Agustus, itu hari Ahad. Kemudian hotel kita di Mekah namanya Royal Majestic, ini hotel bintang 4, kemudian jaraknya sekitar 500 meter. Kalau kita jalan kaki biasa itu sekitar insya Allah 7 menit sudah sampai di halaman masjid. Kemudian kalau di Madinah, kita hotelnya namanya Grand Plaza Al Madinah. Ini juga hotel bintang 4. Jaraknya sangat dekat sekali, ya, sekitar 100 meter atau mungkin nggak nyampe. Kemudian kita mulai dari hari pertama, hari Sabtu. Mungkin kalau yang dari Jogja dan sekitarnya yang nanti bareng-bareng naik bis, kita akan kumpulnya hari Jumat ya, tanggal 15 Agustus. Insya Allah sudah saya bookingkan naik bis Rosalia, yang bis besar tapi nanti seatnya isi 28, jadi VIP. Itu nanti kita ngumpul dari kantor, jadi bisnya itu datang ke kantor di Jalan Bebas Kemerdekaan. Sekitar jam 8 malam kita kumpul, kemudian kita berangkat langsung masuk tol Prambanan, keluar langsung di Cengkareng ya. Tentunya nanti kita ada istirahat makan malam, kemudian sarapan pagi nanti bisa di rest area. Kita mungkin ada yang kepengen mandi pagi atau nggak biasa mandi juga nggak apa-apa. Monggo aja gitu. Target kita sekitar jam 9 ya, 9 pagi sudah sampai di Bandara Cengkareng. Jam 9, jam 10 paling telat. Untuk yang non naik bis, artinya ada beberapa yang naik pesawat dari Jogja maupun dari Solo. Kemudian ada yang tinggal di Jakarta, itu ada keluarganya Pak Yanto, ada 3, keluarganya Bu Indah 2, berarti 5, keluarganya Pak Hartono 3, berarti 8, terus bapaknya Pak Rahim 1, sekitar 9 jamaah yang dari Jakarta, start dari Jakarta. Kemudian kita kumpulnya di Terminal 3 internasional ya. Itu paling telat jam 11 harus sudah sampai di bandara. Kemudian nanti udah ada tenaga handling sendiri yang ngurusin koper-koper, nanti kita serahkan ke bagian handling sekaligus bagian membantu check-in, dan kita nanti mendapatkan boarding pass di situ. Setelah boarding pass kita dapat, nanti kita ngumpul doa bersama, kemudian kita berangkat menuju Oman itu jam 14.50. Jadi biasa standar kita itu 4 jam sebelum keberangkatan itu harus sudah ada di bandara, karena kita harus ngurus bagasi, kemudian kita juga harus ke imigrasi, sehingga 4 jam sebelumnya ya, jam 11. 14.50 kita berangkat dari Cengkareng. Ini kita nanti sholat zuhur dan asarnya di Cengkareng saja, kita jamak takdim, mau di Qashar 22 juga boleh. Insya Allah jam 19.30 kita landing di Oman, namanya bandara, bacanya apa, Sep atau Seep, yang jelas bukan Suaib. Sep Maskat Oman. Kita bisa jamak takhir di sana ya, mendarat 19.30, mungkin nanti ada dan lain-lain sekitar jam 8. Cuma nanti perlu kita cek karena sholat isya-nya itu sekarang agak mundur. Di Mekah aja jam berapa kemarin kita share itu jam 8:30 atau jam berapa ya. Nah nanti menyesuaikan apakah jamak takdim atau jamak takhir. Tapi bagi jamaah yang kepengen kalau sholat maghrib di pesawat kayaknya belum bisa ya, karena mendarat 19.30.
Oke, kemudian kita memakai baju ihram bagi bapak-bapak di Oman di Muscat. Kita pakai baju ihram, jadi wajib hukumnya baju ihram itu dimasukkan di tas kabin. Jangan sekali-kali dimasukkan di koper bagasi, karena nanti akan kebingungan untuk memakai baju ihramnya. Kenapa? Karena kita memulai niatnya itu di dalam lam, di atas pesawat. Jadi nanti kru pesawat itu ketika kita mau melewati itu sudah mulai diinfokan, sebentar lagi kita akan melewati jalan lam, mohon jamaah yang mau ngambil niat untuk menyiapkan. Nah itu terus kita siap-siap, kita ganti. Kita gantinya di Muscat aja ya, jadi biar nggak ribet. Kita di Oman ketika landing, ketika mau ganti pesawat, kita sudah memakai baju ihram. Dan untuk ibu-ibu juga sudah menyiapkan baju untuk umroh ya, artinya semua aurat. Kadang takutnya apa? Biasanya tangan ya. Tangan kita sedikit terbuka, itu tolong diperhatikan, misalkan pakai manset itu biar tertutup. Setelah kita melewati jalan dan kita mulai melafalkan niat umroh, labbaik Allahumma umroh. Setelah kita melafalkan, itu larangan-larangan umroh berlaku ya, kita nggak boleh macam-macam, nanti akan disebutkan. Kita konsentrasi di itinerary-nya dulu. Setelah itu kita akan berangkat menuju ke Jeddah jam 21.50. Jam 21.50, kemudian mendaratnya sudah hari kedua ya, yaitu hari Ahad 17 Agustus. Kita mendarat jam 12 malam lebih 10 menit di Bandara King Abdul Aziz Internasional. Jadi bukan di bandara haji atau umroh yang biasa dipakai untuk Lion atau Garuda, itu biasanya di situ, tapi kita di internasional. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika mendarat, kemudian kita ada turun, biasanya kita naik bis bandara ya, kemudian kita di situ ada imigrasi ya, dicek imigrasi, mohon paspor. Paspor itu adalah nyawa kita, jangan sampai paspor hilang. Kalau paspor hilang gimana? Ya wassalam, nggak bisa apa-apa. Kita udah nggak bisa masuk ke negara tersebut. Tolong benar-benar paspor itu dijaga, dianggap paspor itu nyawa. Kemudian paspor jangan dijadikan satu dengan barang-barang yang lain. Khusus simpan di ini untuk paspor aja, karena pernah kejadian dalam satu tempat itu dia nyimpen paspor dan barang lain, ketika ngambil barang lain paspornya ikut jatuh ke bawah tempat duduk, terus nggak sengaja mungkin ketendang, jadi lari ke depan. Itu pernah kejadian. Kemudian di Bandara Jeddah bingung, nggak bisa keluar, akhirnya grup tetap harus keluar. Nah yang satu ini harus nunggu, nyari-nyari bingung, teman-temannya ditanya semua, akhirnya tetap nggak ketemu. Malah paspor itu, pesawatnya itu udah balik ke Indonesia lagi. Ternyata ada di bawah, tapi harus nunggu dari Indonesia ada yang bawakan ke Jeddah, terus jamaah tersebut baru bisa masuk. Nah ini warning ya, mohon digarisbawahi, paspor adalah nyawa, jangan sampai ketelingesut. Kemudian proses bagasi dan imigrasi itu sekitar 1 jam, tergantung kepadatan. Kalau malam insya Allah nggak begitu padat ya. Terus Bapak Ibu sekalian nggak usah ngurusi bagasi, nanti udah ada tenaga handling sendiri yang memasukkan koper bagasi kita ke dalam bis. Nanti kita ada ruang tunggu ya di Jeddah, kita nunggu sebentar. Nanti ketika sudah semuanya udah masuk bis, kita akan diminta untuk masuk ke bis. Insya Allah sekitar jam 3 ya, jam 3 sebelum subuh kita sampai di hotel di Saudi. Mana jam 3 ini ya, kita tiba di hotel di Mekah. Nah nanti akan kita sediakan makan malam nasi pok, bisa dimakan ketika kita sampai di bandara. Tadi kan jam 12 lebih 10 ya, paling nanti sekitar setengah 1
bagi yang masih lapar, karena maskapai Oman itu kan makanannya tidak seperti orang Indonesia semego. Mungkin yang nggak terbiasa makanan ala-ala Western gitu, tetap akan kita sediakan nasi box di Jeddah yang itu Indonesia banget karena yang masak orang Indonesia. Setelah kita tiba di Hotel Mekah, kita akan check in, kemudian kita membagi kunci kamar masing-masing. Nanti koper itu akan tergantung nanti dapatnya di lantai berapa, kemudian kadang tidak semuanya satu lantai, kadang ada yang di lantai berapa sampai tiga tempat itu bisa. Boleh monggo istirahat sebentar, sambil istilahnya kalau boyok ya, karena di pesawat kita biasa duduk lama, di bis juga duduk, kemudian merasa capek silakan kalau mau kalau boyok dulu istirahat, kemudian bagi yang mau kepengen mandi juga monggo saja. Cuman perlu diwanti-wanti karena kita sudah melafalkan niat umroh, kita sudah tidak boleh memakai wangi-wangian. Artinya kalau mandi ya jangan pakai sabun. Kalau pengen pakai sabun ya jangan yang berbau wangi, yang netral aja. Kira-kira seperti itu. Termasuk kepengen keramas sampoan itu juga jangan pakai sampo yang wangi. Lebih amannya nggak usah pakai apa-apa, kebiur banyu gitu ya, itu lebih aman. Kemudian setelah istirahat sebentar kita langsung menuju ke sholat, menuju ke Masjidil Haram untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh kita memulai umroh ya. Setelah sholat subuh kita mulai umroh. Nanti kita tentukan tempat sholat subuhnya, jangan sampai berpencar. Nanti ada tempat khusus di mana yang wanita dan laki-laki itu bisa berdekatan ya, itu berdekatan. Setelah itu kita akan memulai tawaf. Perkiraan tawaf itu sekitar 3 jam sampai 4 jam tergantung kepadatan di sana. Diperkirakan sekitar jam 9 atau setengah 10 itu prosesi umrohnya sudah selesai, kita kembali ke hotel. Kemudian ada tahalul ya, memotong rambut. Nah, kembali ke hotel, jangan lupa sarapan pagi ya, sarapan pagi. Kemudian boleh istirahat, nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya kita di Masjidil Haram. Kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan ya, di sela aja nggak apa-apa. Nggih, monggo Pak Yanto. Oh iya, nanti kita tentukan, kalau nggak salah biasanya di apa ya, B atau apa ya? Ya. Nanti akan kita tentukan tempat kumpulnya ya. Nggih, makasih untuk pertanyaannya. Kemudian kita menginjak hari ketiga, Senin 18 Agustus. Kita akan ziarah ke Mekah. Kita ziarah ke Mekah. Nggih. Oh ya, kalau buat perempuan nanti yang mau umroh pertama kita mau pakai putih atau hitam atau gimana? Oh iya. Biar samaan gitu. Oke, kemarin waktu tadarusan itu sempat juga dibahas sekilas. Itu rencana kita memakai hitam, kemudian jilbabnya apa sih? Krem ya, coklat ya, krem seperti itu. Iya, sama-sama. Kemudian ini yang hari ketiga, hari Senin, kita sholat tahajud subuh di Masjidil Haram. Setelah sarapan pagi, kemudian siap-siap untuk ziarah mengunjungi Jabal Sur, Padang Arafah, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, dan melihat Gua Hira. Jadi kita ini ke Mekah dulu ya, bukan ke Madinah, karena kita landingnya sudah dini hari agar tidak menghabiskan waktu terlalu lama, karena kalau kita naik bis ke Madinah itu membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kita di Masjidil Haram, kita memperbanyak boleh tawaf, sunnah, kemudian zikir, baca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Insya Allah
Karena kita di Masjidil Haram, pahalanya adalah 100.000 kali setiap kita beribadah. Mohon dipakai kesempatan ini sebaik-baiknya ya, diperbanyak untuk ibadah. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala 100.000 kali? Jangan sampai kita malah tawaf di mall, nanti nggak dapat pahala. Kemudian dari Selasa hari keempat kita ini nggak ada acara apa-apa, artinya free program. Bagi yang mau pengen jalan-jalan mengeksplor ke masjid monggo, kepengen jalan-jalan di mall boleh, kemudian kepengen kemana pun silahkan. Ini nggak ada, ini free program ya, jadi bebas, acara bebas di hari Selasa. Nah ini kan hari Selasa, besoknya kita harus ke Madinah, artinya yang kepengen beli oleh-oleh ya diselesaikan di hari Selasa, agar nanti ketika mau ke Madinah jangan sampai kita baru bingung, wah di Mekah kepengen beli apa, padahal kita nanti sudah harus ke Madinah. Kemudian kita memasuki hari ke-5, yaitu hari Rabu. Kita sholat tahajud, sholat subuh di Masjidil Haram. Ini yang perlu kita perhatikan, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini kita lakukan setelah subuh ya, bukan setelah zuhur. Jadi setelah subuh kita tawaf wada. Jam 10 semua koper sudah ditaruh di depan kamar masing-masing. Nanti ada petugas sendiri yang akan mengambil koper-koper kita. Jadi nggak perlu koper dibawa sendiri turun ke lobi, itu nggak perlu. Cukup ditaruh di depan kamar masing-masing. Nanti ada petugas yang akan mengambil koper kita. Agak dengung ya. Kalau tahu kita tanya sekarang nggak pakai ikrar ya, nggak pakai ikrar nggak boleh tawaf. Ya, yang terbaru itu bukan terbaru ya, ada mungkin setahunan lebih. Itu kalau kepengen tawaf di bawah, khusus yang di bawah ya, di lantai bawah, itu harus pakai ikram untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan bebas ya, nggak ketahuan. Nah itu monggo aja. Kadang dalam tanda kutip seperti ngakali, kepengen di bawah. Ketika tawaf wada kan kita udah mau keluar dari Mekah ya. Ketika kita tawafnya di bawah itu kan akan feel-nya akan lebih terasa lebih dekat dibanding kita di lantai 1. Nah itu boleh monggo ketika tawaf wada misalkan kita memakai baju ihram tapi tetap celana pendekan, itu juga bisa dalam tanda kutip untuk mengakali agar kita bisa tawaf di bawah. Yaitu ada beda pendapat juga ya. Kalau memang pas di Mekah itu lagi rame-ramenya, alangkah baiknya kita nggak melakukan itu karena memberikan kesempatan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti di Ka'bah, depan Ka'bah itu relatif lenggang, itu monggo aja, nggak apa-apa. Oke, yang hari Rabu ya, jadi koper jam 10 sudah di depan kamar masing-masing. Kemudian kita sholat duhur, ini yang perlu diperhatikan ya. Sholat duhur dan asar di hotel, jangan kita ke masjid. Kalau kita harus ke masjid terus pulang lagi nanti sampai Madinah kemalaman, sampai Madinah nanti restonya sudah tutup, kita nggak bisa makan malam. Jadi sholat duhur dan asar di hotel. Di dalam hotel itu Royal Majestic itu ada musolanya ya, kita insya Allah pahalanya sama 100.000 kali juga sholat di hotel karena masih di tanah haram. Kita jamak takbir, zuhur dan asar. Kemudian setelah itu sekitar jam 1 kita berangkat menuju Madinah dengan bis, perjalanan sekitar 6 jam. Tiba di Madinah sekitar jam 7, check-in hotel, kita meletakkan tas, kemudian membawa koper dalam kamar, istirahat sebentar boleh, kemudian makan malam dan sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Pahalanya 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram tadi berapa? 150. Iya,
ya 100.000 dibanding 1.000 ya. Insya Allah masing-masing ada keutamaannya. Kemudian hari ke-6, hari Kamis, kita acaranya ziarah, sholat tahajud, sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sarapan pagi, ini yang perlu diperhatikan, setelah sarapan pagi kita mau siap-siap ziarah itu harus dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci. Kemudian kita mengunjungi Masjid Kuba. Kenapa harus keadaan bersuci, berwudu? Karena ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa barang siapa yang sholat di Masjid Kuba dan sudah dalam keadaan berwudu dari rumah, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Makanya jangan disia-siakan ya. Nanti kita dari hotel itu sudah berwudu, namun misalkan di perjalanan misalkan kentut, ya nggak apa-apa. Nanti wudu di Masjid Kuba juga nggak apa-apa. Masalah pahalanya seperti apa ya, hanya Gusti Allah yang tahu ya. Apakah terus pahalanya didiskon? Nah, kita nggak tahu. Sholat duhur sampai isya di Masjid Nabawi, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kemudian kalau di Madinah kita ada masuk ke Raudhah. Untuk masuk ke Raudhah kita harus punya tasreh. Tasreh itu akan diurus oleh biro. Jadi Bapak Ibu nggak usah mengurus tasreh karena semua akan diurus oleh biro. Kemudian nanti mutawifnya itu yang akan memimpin Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke Raudhah. Bapak dan Ibu tentunya waktunya beda-beda ya. Kalau pas padet bisa jadi nanti bapak-bapak itu nggak jadi satu, bisa jadi terbagi menjadi 3 atau terbagi menjadi 2. Itu tergantung kepadatan di Raudhahnya. Ya. Itu yang masuk Raudhah yang pertama. Namun apabila Bapak Ibu sekalian kepingin masuk Raudhah lagi, itu juga bisa dengan cara nanti Bapak Ibu download aplikasi Nusuk, kemudian entry data di Nusuk, kemudian pengen masuk di Raudhah hari apa, jam berapa, itu monggo saja untuk kepengen masuk Raudhah yang kedua kalinya. Tentunya mohon diperhatikan itinerary-nya ini, jangan sampai milih masuk Raudhah tapi pas ada kegiatan, ya, misalkan pas ziarah atau yang lainnya. Kemudian tidak terasa ya, ini kita ziarahnya itu mengunjungi Masjid Kuba, kemudian juga nanti di kebun kurma. Dari Kamis ya. Kalau Jumat kita nggak mungkin ziarah karena tidak diperbolehkan. Pas Kamis ya, jadi kita ke Kuba, Jabal Uhud, ini makam Sayyidina Hamzah. Ketika terjadi perang Uhud, nanti Mutawif akan menceritakan bagaimana terjadinya perang Uhud itu. Kemudian ke kebun kurma, di sini surganya Bapak Ibu sekalian kalau mau belanja kurma, belanja secukupnya aja, karena di kebun kurma ya relatif lebih mahal dikit, tapi nggak apa-apa ya, tetap belanja di situ. Bapak Ibu di situ boleh mencicipi semua jenis-jenis kurma, gratis ya, nanti kenyang nggak jadi beli nggak apa-apa. Kemudian kita menginjak hari Jumat. Hari Jumat ini kita Jumatan ya, karena Jumatan itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mau Jumatan berangkat setengah 12 ataupun jam 12 kurang seperempat itu masih oke-oke saja. Kalau di sana kita mencoba seperti itu, dijamin tidak mendapatkan tempat di dalam masjid. Jadi sebaiknya kita mulai masuk siap-siap Jumatan itu jam 10-an. Menginjak ke hari Sabtu, kita tidak terasa sudah mau pulang ke Indonesia.
Itu kita sholat tahajud, sholat subuh di Masjid Nabawi jam 6. Semua koper sudah ditaruh di depan pintu kamar masing-masing. Sama, nanti akan ada petugas yang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam bis. Setelah sarapan pagi, kita check out sekitar jam 8 pagi menuju ke Jeddah. Perjalanan sama ya, sekitar 6 jam dari Madinah menuju Jeddah. Karena pesawat kita nanti jam 19.25 malam. Itu paling telat 4 jam sebelumnya kita harus sudah ada di bandara. Ya, jadi kita jam 8 sudah menuju ke Bandara Jeddah naik bis. Kemudian setelah kita terbang 19.25, insya Allah mendarat di Muscat itu jam 23.40 malam. Kita transit, di sana transit itu ganti pesawat ya. Termasuk ketika berangkat tadi ganti pesawat, namun bagasi Bapak Ibu semua sudah istilahnya budget crew, jadi bagasinya udah langsung diuruskan, kita nggak perlu memikirkan bagasi. Kita terbang menuju Indonesia itu jam 2:15 pagi, dan insya Allah tiba di Cengkareng di Jakarta itu jam 13.20 siang. Nanti yang agak lama biasanya urusan air zam-zam. Kalau bagasi koper itu bisa cepat keluar, tapi air zam-zam ini yang agak lama. Nah, itu mohon bersabar ya, memang biasanya seperti itu. Oke, demikian untuk itinerary ini. Yang perlu diperhatikan adalah ini itinerary ini sewaktu-waktu bisa berubah ya, sesuai kondisi dan keadaan saat di lapangan. Kemudian juga bagi bapak-bapak mohon untuk bisa ikut mengikuti kajian berbahasa Indonesia ya dalam masjid di pintu 19. Ini tiap habis maghrib. Biasanya habis maghrib setelah selesai sholat berdoa, kita menuju ke pintu 19, kita mendengarkan kajian biasanya oleh mahasiswa S3 Indonesia yang ada di Madinah. Nanti sampai Isya, setelah Isya baru pulang dan makan malam. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa bagasi kita itu satu pieces, satu koper kali 30 kg. Jadi ditambah 5 kg untuk air zam-zam. Ini yang mau diperhatikan. Biasanya kalau kita berangkat rata-rata itu jamaah bagasinya hanya 12 kilo, 13 kilo, 14 kilo gitu ya. Tapi ketika pulang itu kopernya hamil-hamil semua. Ada belenduk-belenduk semua ya. Nah, itu mohon diperhatikan. Nanti saya akan menyediakan timbangan hand carry itu ya, yang tangan itu saya sediakan, silakan dicoba. Jangan sampai melebihi dari 30 kilo. Apabila ada Bapak Ibu semua yang lebih dari 30 kilo, maka itu ditanggung masing-masing. Ya, biaya tambahan per kilo nanti ditanggung Bapak Ibu masing-masing. Dari pihak travel, dari pihak maskapai itu standarnya 30 kilo ditambah 5 kilo air zam-zam. Itu kira-kira itinerary-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, Pak Wawan. Untuk yang hari ke Selasa, hari apa ya? Yang pada kita di Ahad ya, hari Ahad ya, memungkinkan ya ketika kita mengadakan Allah membacakan proses itu. Membacakan apa? Membacakan. Oh, membacakan. Oke.